Pernah nggak sih, kamu ngerasa kok kayaknya malas banget, susah banget buat konsisten, dan kerjaannya nunda-nunda melulu? Mungkin kamu mikir, masalahnya ada di gue nih. Tapi, gimana kalau ternyata kamu itu lagi bertarung melawan sebuah sistem raksasa yang emang dirancang untuk bikin kamu gagal? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar habis apa itu arsitektur distraksi yang diam-diam nyedot energi kamu setiap hari. Pertanyaan ini nusuk banget ya rasanya. Jujur aja, kita semua pasti pernah ada di titik itu. Tapi tahan dulu. Sebelum kamu buru-buru menyalahkan diri sendiri, coba kita lihat sebuah keanehan yang mungkin bakal mengubah cara pandang kamu selamanya. Ini dia paradoks modern yang aneh banget. 3 jam scrolling di media sosial, rasanya cepat banget. Tapi coba deh, baca buku 25 menit aja, rasanya kayak lari maraton, berat banget. Sekarang pikirin deh, kalau kamu emang beneran males, harusnya kan dua-duanya sama-sama terasa berat dong. Ini bukan soal kamu kurang mampu fokus, ini soal fokus kita yang sedang dibajak. Biar jelas ya, ini sama sekali bukan pembenaran buat jadi malas. Justru sebaliknya, ini adalah upaya kita buat membongkar sebuah arsitektur, sebuah sistem yang sengaja dibangun untuk menguras perhatian dan energi kita. Kita bakal kuliti semuanya, mulai dari biologinya, ekonominya, sampai alasan kenapa kamu sering ngerasa capek padahal belum ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu sisi biologisnya. Kita bakal bedah jeroan mesin yang bikin kita ketagihan dan bolak-balik ke distraksi. Dan mesin itu, otak kita sendiri. Selama ini kita sering banget salah kaprah soal dopamin. Kita pikir ini hormon bahagia. Padahal menurut riset ahli syaraf Wolfgang Schultz, dopamin itu hormon antisipasi. Jadi lonjakannya itu bukan pas kamu nonton video lucu, tapi sepersekian detik sebelum kamu scroll. Saat otak kamu bertanya-tanya, kira-kira abis ini ada apa yang seru ya? Rasa penasaran itulah pemicunya. Dan inilah senjata utama yang dipakai hampir semua platform digital, lingkaran hadiah variabel. Sistemnya persis kayak mesin judi slot. Kamu melakukan aksi, yaitu geser layar. Hadiahnya? Nggak pasti. Kamu nggak pernah tahu apa yang bakal muncul. Bisa jadi video kucing lucu, bisa jadi berita yang bikin marah, atau foto liburan temen yang bikin iri. Setiap geseran itu pertaruhan. Dan justru ketidakpastian inilah yang bikin otak kita kecanduan. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah desain. Nah, sekarang kita bahas biaya tersembunyi dari setiap gangguan kecil. Ada konsep keren namanya attention residue. Menurut penelitian Sophie Leroy, setiap kali kamu pindah dari kerjaan buat ngecek notifikasi, meskipun cuma 30 detik, sebagian RAM di otak kamu itu tetap nyangkut di notifikasi tadi, bahkan setelah kamu balik kerja lagi. Dan ini dampak nyatanya. Lihat deh grafiknya. Begitu kena satu interupsi singkat, kamu nggak akan bisa balik kerja dengan 100% kapasitas fokus. Kamu balik dengan kondisi terfragmentasi. Sebagian pikiranmu masih ngurusin notifikasi tadi, jadi sumber daya buat ngerjain tugas utama jadi berkurang drastis. Sekarang, coba bayamin ini terjadi puluhan kali dalam sehari. Pantesan aja kita capek kan? Biar makin kebayang skalanya, kita lihat angkanya. Rata-rata global, kita menghabiskan 4-5 jam sehari menatap layar smartphone. Itu artinya hampir seperempat dari waktu kita melek dihabiskan di dalam sebuah lingkungan yang memang dirancang khusus untuk memecah belah perhatian kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ya saya susah fokus, tapi gimana caranya saya bisa fokus di tengah gempuran arsitektur distraksi ini. Oke, dari biologi sekarang kita naik level. Karena ini semua bukan cuma soal cara kerja otak kita, ini soal model bisnis raksasa yang dibangun di atasnya. Selamat datang di ekonomi atensi atau ekonomi perhatian. Kutipan dari Herbert A. Simon ini benar-benar jadi kuncinya. Gampangnya gini, di dunia yang informasinya melimpah ruah kayak banjir, satu-satunya hal yang jadi langka dan super berharga itu apa? Ya, perhatian manusia. Perhatian kamu itu ibarat emas di zaman digital. Ingat aturan main ini. Kalau sebuah layanan itu gratis, maka kamu bukanlah pelanggannya. Kamu adalah produknya. Platform-platform ini nggak jualan konten ke kamu. Mereka itu jualan kamu, waktu, fokus, dan datamu ke para pengiklan. Jadi makin lama mereka bisa bikin kamu nempel di layar, ya makin untung besar mereka. Dan disinilah letak paradoks modern yang bikin kita pusing. Coba lihat tabel ini. Di satu sisi, dunia kerja, seperti yang dilaporkan World Economic Forum, nuntut kita buat punya fokus mendalam, bisa memecahkan masalah rumit, dan punya ketahanan kognitif. Tapi di sisi lain, dunia digital tempat kita buang waktu, malah ngelatih kita buat kebalikannya. Fokus yang cetek,
nyari hadiah instan, dan cuma jadi konsumen pasif. Nah, benturan antara dua dunia inilah yang bikin kita ngerasa lelah secara mental terus-terusan. Oke, kita udah bongkar masalahnya sampai ke akar-akarnya. Terus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, solusi. Dan ini bukan soal motivasi kosong, tapi soal strategi cerdas. Gimana caranya kita mendesain ulang dunia kita buat melawan balik? Biasanya kan kita dibilangin solusinya ya harus lebih disiplin atau berusaha lebih keras. Tapi coba deh pikirin, kita ini cuma sendirian, bertarung melawan ribuan insinyur dan psikolog paling jenius di dunia yang kerjaannya 24/7 memang merancang sistem yang bikin ketagihan. Apa ya modal niat doang cukup buat menang? Jawabannya jelas nggak cukup. Nah, ini dia kuncinya. Disiplin itu bukan soal kekuatan niat, tapi fungsi dari lingkungan kita. Kalau kamu taruh ponsel di atas meja kerja, kamu itu menghabiskan energi mental seharian cuma buat menahan diri supaya nggak buka ponsel itu. Ini bukan lagi soal tekad, ini soal strategi yang buruk. Pemenangnya bukanlah orang yang paling kuat niatnya, tapi mereka yang paling cerdas dalam merancang lingkungannya. Jadi, ayo berhenti memaki diri sendiri dan mulailah jadi arsitek bagi lingkunganmu. Prinsipnya simpel banget, buat hal-hal baik jadi gampang dilakukan, dan buat distraksi jadi susah diakses. Ini bukan soal motivasi, ini soal friksi atau hambatan. Coba deh blokir waktu khusus buat kerja fokus tanpa notifikasi. Sengaja jadwalkan waktu bosan buat melatih ulang otot fokus. Pindahin ponsel ke ruangan lain pas kerja. Setiap langkah kecil ini mengurangi ketergantungan kita pada kekuatan tekad. Penting banget buat diingat ya, tujuan kita ngobrolin ini semua bukan buat jadi sinis sama teknologi atau nyalahin dunia. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri secara nggak adil. Justru dengan menyadari adanya struktur ini, kita jadi punya keuntungan. Karena saat kamu sadar kalau perhatianmu itu aset yang sangat berharga, kamu akan mulai menjaganya dengan lebih strategis. Jadi kita tutup dengan pemikiran ini. Lain kali kamu merasa susah fokus, atau pas lagi nunda-nunda kerjaan, jangan langsung kasih cap malas ke diri sendiri. Ingat, medan perang tempat kamu berada. Kamu bukan malas. Kamu sedang bertarung melawan sebuah sistem yang super canggih. Dan memahami fakta ini adalah langkah pertama untuk mulai mengambil alih kendali dan menyusun ulang hidupmu dengan lebih sadar, tenang, dan strategis.